mencari ridho Allah dengan tidak terlalu mencintai suami dan tetap berbakti ke suami dengan baik. Tetapi suami saya galak, temperamental, emosional, dan sering marah-marah dengan hal kecil sekalipun. Bagaimana cara mengatasi diri ini agar tidak sedih, kecewa, dongkol terhadap suami? Karena saya pusing ketemu setiap hari di rumah dengan suami. Dan yang milihnya siapa? Ini banyak kejadian. Dan bukan cuma istri yang pusing lihat suami, tapi Bapak bahagia sekali sih. Emang hidup mah kayak gini, ujian. Coba, saya itu ingat suami saya itu soleh, hafiz Quran, baik, ganteng, banyak uangnya. Tapi kan masalahnya seperti itu gak mau sama ibu. Ibu harus terima apa yang ada. Dengar ya, Bu, ini tiap rumah tangga itu punya kapling takdir masing-masing. Ada ujian masing-masing. Kita tidak bisa membanding-banding satu sama lain. Dan kalau disikapi dengan benar, tetap akan berubah. Gimana kalau suami emosional atau istri emosional? Pertama, syukur. Bukan kita yang punya sifat tidak baik. Jelas. Jadi kalau bapak istri marah-marah itu, alhamdulillah, saya sapi, kalau tidak. Sama ibu juga. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lindungi saya dari sikap tidak baik. Itu satu. Dua, kalau kita dapat kepahitan di rumah dengan baik-baik ya, surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa, apapun bentuknya, itu diundang oleh dosa. Kita disakitin dalam tanda kutip omongan tidak enak. Astagfirullah. Ini dari buah dari dosa. Jadi ketika istri ngomong gak enak, suami ngomong gak enak, mertua ngomong gak enak, ini gak enak kesini, ini keburukan situasi ini pasti diundang oleh dosa. Ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak atau banyak sekali. Nah, salah satunya pengembalian dosa berupa penggugur tersebut. Jadi harus bagaimana kalau suami ini bukan dari dosa saya suami. Dosa saya apa? Itu dia dosanya enggak. Dosanya jadi balik. Cinta monyet udah jadi dosa belum? Dosa. Dan dari diakui jadi baru dosa. Ke pembantu marah, pembantu berani balas, datang yang lain balasannya. Semua dosa kita dilihat Allah, tercatat, ada balasan. Salah satu balasannya bisa lewat pendampingan hidup. Jadi sudah syukur, lanjut. Yang membuat ringan, katakan seperti ini ketika dimarah-marah ya. Gimana sih Bu? Ini kok gak beres, ini satu kemiri. Padahal cuma satu derajat ini. Kan ada yang kalau orang temperamental semuanya dia sama ya. Pokoknya ada yang benar. Udah apa-apa jalan ya Allah. Katakan begini, saya rindu dengan ujian. Itu ujian. Yang lain juga diuji, bentuknya beda-beda. Ada yang dipenjara suaminya, ada yang sakit, ya, ada yang tak punya kerjaan, ada yang macam-macam lah. Ada yang gagal bisa sehingga pasarannya tinggi, ya.
Itu tuh bukan jadi kita bisa mengukur ayo katakan gini, ya Allah saya itu dengan ujian. Semoga ini hari membuat dosa saya dulu. Semoga ini hari membuat saya berpahala. Kata-kata itu akan sangat membantu. Kalau makin menyakitkan, jangan dimasukkan ke hati. Karena orang-orang itu orang tidak normal. Anggap saja lagi tahu, lagi tahu. Gak boleh kita memasukkan ke hati orang-orang. Jangan. Dari aslinya lagi aman, benar. Masa biasa tidak dibutuhkan, minta bagaimana ya. Apalagi doa, ya Allah, berbuka saya dan suami saya. Jangan lupa doa itu lebih menyelesaikan. Kenapa kita sakit hati? Karena tidak merasa bersalah, merasa jadi korban. Padahal kita korban dari dosa kita. Sebelum lagi ada juga yang stres suaminya dan anak-anak istrinya. Untuk kamu, siapa nih kamu? Kalau ibu mana saya mau pergi kemana kamu? Menyari tapi akhirnya suaminya salah karena istrinya marah itu dia. Kenapa? Karena tahu bahwa sepanjang disakiti dosa yang diambil oleh istri dan pahala istri dikasihkan ke suami. Ditanya oleh teman-teman kantornya, oh bapak sabar betul dan saya mantan akhirnya masuk surga. Nah surga dosa saya habis maafkan saya mantan akhirnya nanti punya bidadari di surga di dunia terbaik saya bagian mengisi dosa saya. Sorry jangan memperlakukan istri itu sambil 5 menit lagi akan